Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 9 tentang dinamika penduduk Asia. Tentu saja masih bersama saya, Ibu Hairunisa. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah kita mempelajari materi ini adalah: yang pertama, anak-anakku bisa menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, menjelaskan dinamika penduduk Asia dalam aspek jumlah penduduk, persebaran, dan laju pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, menjelaskan dinamika penduduk Asia dalam aspek komposisi berdasarkan ras, usia, agama, dan budaya. Anak-anakku, tahukah kalian apa itu dinamika penduduk? Ya, betul sekali. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk baik dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan dari sisi jumlah dan distribusi bisa terjadi karena peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan dari sisi komposisi dipengaruhi oleh budaya, etnik, agama, umur, dan jenis kelamin. Jumlah penduduk Asia. Berdasarkan data World Population Dataset pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921.000.000 jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 397 juta jiwa pada tahun 2015. Ini berarti bahwa penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Angka yang sangat besar, bukan? Nah, ikut kami sajikan tabel jumlah penduduk dunia pada tahun 2019 berdasarkan World Population Dataset, di mana Asia merupakan benua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 4.084.807.072 jiwa. Persebaran penduduk Asia. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan pertumbuhan penduduk terbesar di dunia, seperti China, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di semua kawasan. Beberapa negara bahkan mempunyai pertumbuhan penduduk 2,5%. Negara tersebut adalah Yaman, Syria,
Saudi Arabia, Laos, dan Yordania. Kualitas penduduk Asia. Kualitas penduduk dapat diukur dengan menggunakan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, di mana indikator yang digunakan adalah yang pertama, angka harapan hidup sejak lahir, yang kedua, tingkat pendidikan, dan yang ketiga, pendapatan per kapita masyarakat. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, rata-rata pendidikan yang tinggi, dan pendapatan per kapita masyarakat yang juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika suatu negara memiliki skor HDI yang rendah, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang rendah, rata-rata pendidikan yang rendah, dan pendapatan per kapita masyarakat yang juga rendah. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Cina, Brunei Darussalam, dan Saudi Arabia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki skor HDI di posisi sedang. Sedangkan negara yang skor HDI-nya berada pada posisi rendah antara lain Nepal dan Timor Leste. Komposisi penduduk Asia berdasarkan usia. Dilihat dari komposisi usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun. 67% berusia antara 15 sampai 65 tahun dan sisanya 8% berusia di atas 65 tahun. Ini berarti bahwa sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif sendiri adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun berdasarkan World Population Dataset tahun 2015. Komposisi penduduk menurut ras. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dengan lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas ras Kaukasoid atau ras Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid. Misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Asia Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab seperti Yaman dan Oman, didominasi ras Negroid. Sedangkan di Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid dan Negroid. Budaya. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha,
Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan di dunia. Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia memiliki sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Filipina 100 bahasa daerah, dan yang lebih banyak lagi yaitu India sebanyak 1683 bahasa daerah. Untuk lebih jelasnya berikut, silakan diperhatikan peta penyebaran bahasa yang ada di benua Asia. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari hasil karya seni, literatur, dan musik. Sekianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.